Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, siang ini kajian tazkiyah kita masih ingin bicara soal zalim. Ya, sebuah perilaku aneh sebenarnya yang dilakukan oleh manusia, tapi karena banyak yang melakukannya ya, jadi nggak lagi aneh. Yang aneh justru ketika orang kok nggak mau berlaku zalim. Ya, zalim itu kan melakukan sesuatu, ya, sudah tahu salah melakukan, sudah tahu baik tapi tidak melakukan. Nah, sebenarnya kenapa sih orang bisa berbuat zalim? Ya, banyak sebab. Kalau kemarin kita bahas karena belum menyatunya iman dengan ilmu. Nah, ternyata ada penyebab lain kenapa orang bisa berlaku zalim. Sudah tahu salah dilakukan, sudah tahu buruk diperbuat, sudah tahu baik tapi tidak mau melakukan. Apa itu? Zalim itu terjadi karena manusia hanya ingin, mau dan butuh senang dalam hidupnya. Nggak ingin, nggak mau, nggak butuh susah. Ya, manusianya nggak jauh-jauh kita saja. Kita kalau ditanya pengen susah nggak? Nggak. Mau susah, ya, siapa yang mau? Apalagi butuh. Tapi justru ketika orang memutuskan untuk nggak ingin, nggak mau, nggak butuh susah, nah itu berarti dia sudah membiarkan benih-benih keburukan itu tumbuh di dalam dirinya. Nah, kenapa begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lihat ya. Sudah sejauh ini kita melangkah. Ya, sudah puluhan tahun ya. Karena banyak orang yang bicara soal melangkah itu terlanjur melangkah. Ya, kalaulah melangkah itu diartikan hidup, banyak orang yang hidupnya itu terlanjur. Ya, terlanjur melangkah. Nah, kita sudah melangkah sekian lama. Kemanakah sebenarnya kita melangkah? Nah, kalau soal kemana kita melangkah, ya, pilihannya kan cuma dua. Melangkahkan kaki hidup kita ke neraka atau surga. Jawabannya kemana Bapak Ibu? Ke surga. Ya, ke surga. Siapa yang nggak ingin ke surga? Nah, kalau betul kita yakin langkah kaki kita selama ini adalah ke surga, sudah sedekat apa kita dengan surga? Nah, itu nanti akan lebih diperjelas lewat pertanyaan ini. Apakah surga sudah menjadi harapan dan tujuan hidup kita? Ya. Iya. Nah, kalau betul surga itu menjadi harapan dan tujuan hidup kita, maka akan berlaku rumus ini Bapak Ibu. Siapa yang telah menjadikan surga sebagai harapan hidupnya, maka ia akan menemukan dan merasakan jalan lurus dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku. Itu ciri orang yang memang berharap surga, dan harapan surga itu ya, dia dapatkan walaupun surganya nanti di akhirat ya, walaupun surganya itu di akhirat, tapi sebenarnya isyaratnya itu sudah bisa dirasakan waktu kita hidup di dunia. Jadi siapa yang telah menjadikan surga sebagai harapan hidupnya, maka ia akan menemukan dan merasakan jalan lurus
dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku. Dari apa yang kita sampaikan ini, berarti kita mengenal dalam hidup kita ada dua. Ada jalan hidup, ada perjalanan hidup. Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Jalan hidup atau perjalanan hidup? Yang penting adalah jalan. Karena tidak akan mungkin ada perjalanan kalau tidak ada jalan. Udah siap nih motor, sudah. Kalau naik mobil ya sudah siap. Bensinnya juga penuh. Udah tinggal berangkat. Dikasih tahu nggak ada jalan menuju ke tujuan. Batal nggak perjalanannya? Oh batal. Bagaimana ada perjalanan kalau nggak ada jalan? Tapi memang buat apa ada jalan kalau nggak ada perjalanan? Ya, maka memang hidup meniscayakan keduanya, jalan hidup dan perjalanan hidup. Nah, kalau bicara soal jalan hidup itu ada dua. Ada yang lika-liku, ada yang lurus. Jadi jalan hidup itu ada yang lurus, ada yang lika-liku. Lurus ya, memang lurus, lika-liku ya mutar-mutar. Kayak semisal ya Bapak Ibu yang tinggalnya di Klaten, kalau pengen ke kantor, jalan lurusnya tentu ke barat. Tapi kalau mau ke timur dulu, bisa nyampe nggak ke sini? Bisa. Tapi itu kan namanya jalan lika-liku, jalan memutar. Iya. Nah jadi jalan hidup ada dua, ada lurus, ada lika-liku. Nah kalau perjalanan hidup itu ada dua, ada yang susah, ada yang senang. Gimana Pak kemarin perjalanan dinasnya? Alhamdulillah menyenangkan. Gimana tadi perjalanan rekreasinya? Susah, mogok 5 kali. Jadi kalau perjalanan mengenal dua, susah dan senang. Nah ternyata ada hubungan antara jalan dan perjalanan. Apa hubungannya? Orang kalau perjalanan hidupnya susah, itu tanda kalau jalan hidupnya lurus. Itu jalan hidupnya lurus. Jadi kalau kita menginginkan jalan hidup kita lurus, maka jadikan perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup yang susah. Nah, kalau orang pengennya perjalanannya senang, resikonya jalan hidupnya mutar-mutar. Mutar-mutar. Maka bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang hidup nggak ingin, nggak mau, nggak butuh susah. Wah, itu perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku. Sesungguhnya begitu kalau kita betul-betul mengamati orang yang hidupnya senang, nggak mau susah maksudnya, itu jalan hidupnya kelak-kelok. Tapi kalau orang mau susah, ingin susah, mau susah, butuh susah, insya Allah jalan hidupnya lurus. Ya. Karena itu memang ini menjadi semacam kaidah sendiri. Siapa yang hanya ingin, mau dan butuh senang dalam perjalanan hidupnya, maka ia akan menemukan dan merasakan jalan hidup yang berlika-liku menuju surga, yang bisa membuat perjalanan hidupnya tidak sampai ke surga. Kenapa? Karena perjalanan ke surga kan dibatasi oleh waktu. Ya seperti Bapak ya, tinggal di Prambanan mau ke sini, ya, harus sampai di kantor jam 7 pagi padahal berangkat jam 6.30. Kalau dari Prambanan nyampe enggak? 30 menit nyampe. Tapi ambil jalan ke timur, ke Klaten, ya, sebelum Klaten belok kiri, Manis Renggo, Cangkringan, Ngemplak. Nyampe sini nyampe, tapi kan udah lewat jam 7-nya. Nah hal yang sama terjadi kalau orang hanya ingin, mau dan butuh senang dalam perjalanan hidupnya. Karena, nah ini fakta yang nanti akan kita lihat,
Siapa yang hanya ingin, mau dan butuh senang dalam perjalanan hidupnya, maka ia akan melihat amal baik sebagai kesempatan yang berat untuk dilakukan. Ya, kita bisa cek ya, tahajud ringan atau berat? Berat bagi orang yang hanya ingin senang. Lagi enak-enaknya tidur kok masa bangun tahajud. Puasa nggak enak. Memaafkan, orang kalau hanya ingin senang kan nggak mau memaafkan. Jadi itu kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan. Nah, sementara Bapak Ibu, siapa yang ingin, mau dan butuh susah dalam perjalanan hidupnya, maka ia akan menjadi orang yang ingin, mau dan butuh terhadap amal baik. Sehingga orang-orang seperti ini ketika harusnya puasa, nggak puasa itu malah nggak enak. Malah nggak enak. Padahal puasa kan bikin orang susah. Cuma memang masalahnya dia udah mau susah. Jadi walaupun tidak sahur terus harus menempuh perjalanan, semisal ada orang menikahkan anaknya puasa hari itu. Padahal udah kebayang kan. Tapi memang begitu, orang kalau sudah ingin, mau dan butuh susah. Dan kalau orang sudah ingin, mau dan butuh terhadap amal baik, maka nanti ada take and give dengan amal baik. Apa take and give-nya? Amal baik pun akan menginginkan, memaui dan membutuhkan dirinya. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal baik itu butuh kita enggak? Butuh kita enggak? Butuh. Karena kalau tanpa kita merana dia. Amal baik itu kan akan kelihatan ketika ada yang melakukannya. Jadi kalau orang biasa tahajud jam 3 ya, kan jam 3 tahajud sudah standby. Tapi ini yang biasa nyambangin saya kok kemana gitu. Sama tahajud kan dicari, oh ya Allah masih tidur. Karena memang tidurnya jam 1. Sama tahajud diapain? Bangunin. Begitu bangun, oh, jam 3. Itu berarti dia sudah ada persahabatan dengan amal baik. Dan soal persahabatan itu kan dikenal ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyebut tentang adanya sahabat Quran, di mana Rasul berpesan, iqra'ul Quran, bacalah olehmu Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti, datang syafi'an sebagai penolong. Penolong bagi siapa? Li ashabi, bagi sahabat Quran. Sahabat Quran ya berarti sahabat kebaikan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ini bicara soal persahabatan yang kelak ini membuat kita selamat ya, dari kezaliman ya, adalah ketika sikap kita terhadap amal baik itu ada ingin, ada mau dan ada butuh. Dan ini kita katakan tadi akan hadir ya, pada diri orang yang memang dia ingin, mau dan butuh susah. Jadi orang kalau sudah ingin, mau, butuh susah, pasti dia juga akan ingin, mau, butuh amal baik. Ya. Tapi kalau enggak, ya inginnya, maunya, butuhnya susah, otomatis dia tidak akan ingin, tidak akan mau, tidak akan butuh untuk melakukan amal baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita selamat dari kezaliman, mau enggak mau kita harus ingin, mau, butuh amal baik. Iya. Nah, pertanyaannya, kita sudah ingin, mau, butuh amal baik belum Bapak Ibu? Nah, itu sebenarnya nanti akan menjadi cerminan ya. Kita ini inginnya, maunya, butuhnya sama senang atau susah. Ya. Nah, kita coba lihat saja Bapak Ibu ya. Pertama, apakah memaafkan kesalahan orang lain itu amal baik? Iya. Iya, amal baik. Inginkah kita memaafkan kesalahan orang lain? Ingin. Mau enggak kita memaafkan? Mau.
apakah memaafkan sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Ya, nah kalau iya, seandainya Bapak Ibu, kita dengar ada si X ini ternyata dia kemana-mana cerita jeleknya kita. Iya. Mengungkapkan sisi jeleknya kita. Awalnya kita nggak tahu, tapi suatu saat kita dengar kalau si X ini suka menjelek-jelekan kita. Berarti ada kesempatan kita untuk apa kepada beliau? Kalau amal baik, memaafkan. Iya. Nah, caranya apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin, mau dan butuh memaafkan, yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Untuk bisa memaafkan dia. Caranya kan saya harus ketemu dia. Kalau memang kita butuh untuk memaafkan, memaafkan sudah menjadi kebutuhan. Kita cari dia kan, kemana nih orang? Ternyata kita dapat berita kalau beliau ini tinggalnya di Surabaya. Apa yang kita lakukan? Boleh nggak kita ke Surabaya untuk nemui dia? Dan bayangkan kalau itu dilakukan oleh bapak, oleh ibu, betul-betul berangkat ke Surabaya. Tujuannya untuk apa? Memaafkan. Begitu ketemu X, awalnya X kaget kan? Wah, Mas Fakih sampai datang, saya mau diapain? Tapi kemudian bapak ibu mengatakan, X, nggak usah takut. Saya memang mendengar kalau panjenengan suka menjelek-jelekan saya. Saya sengaja datang dari Jogja ke Surabaya ini untuk menyampaikan kata saya memaafkan. Ini kalau ada orang seperti ini kira-kira orang apa Bapak Ibu? Itu menunjukkan derajat imannya tinggi atau rendah. Dibela-belain ke Surabaya, beli tiket sendiri, jelas membutuhkan waktu hanya untuk menyampaikan kata memaafkan. Kata hanya di sini sebenarnya tidak lagi bermakna hanya. Itu luar biasa. Kira-kira orang seperti ini di langit langsung viral nggak? Viral. Langsung viral. Nah, hadirin hadirah, ini semua terjadi karena apa? Mau susah. Ingin susah, mau susah, butuh susah. Ya bayangkan kalau nggak mau susah ngapain ke Surabaya? Yang butuhkan dia. Nah sebenarnya yang kalau orang berbuat salah butuh dimaafkan. Kalau yang disalahi butuh memaafkan. Siapa yang lebih butuh? Memaafkan atau dimaafkan? Memaafkan itu lebih dibutuhkan daripada dimaafkan. Dan sebenarnya ini berlaku untuk semua. Sebenarnya Bapak Ibu dalam soal membantu, itu yang butuh yang membantu atau yang dibantu? Yang lebih butuh itu yang membantu. Infak, yang memberi atau yang menerima? Yang memberi lebih butuh daripada yang menerima. Sebab kalau nggak ada yang menerima, nggak akan pernah bisa memberi. Ini contoh pertama. Contoh kedua Bapak Ibu, ini untuk menelisik diri kita sejauh mana kita hidup ini orientasinya senang atau susah. Ini contoh kedua. Apakah memberikan yang paling kita suka itu amal baik? Ya, memberikan yang paling kita suka itu amal baik. Inginkah kita memberikan yang paling kita sukai ke orang lain? Kayaknya kalaupun ingin juga nggak bisa keras-keras nih sebentar. Ingin sih ingin, tapi kok saya masih suka ya. Tapi katakanlah, iya ingin saya. Mau nggak? Mau. Kalau mau, apakah memberikan yang paling kita sukai sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Kalau iya, maka kalau seandainya kita ingin bersedekah baju, kan kita harus cari baju itu. Nah, waktu kita cari baju di lemari, itu yang kita cari baju yang bagus atau baju yang sudah nggak bagus. Itu kan sangat tergantung Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita butuh atau nggak butuh. Dan sekali lagi semuanya terpulang pada kita mau susah atau nggak mau susah.
sebenarnya, sekali lagi sebenarnya, kalau kemudian ada orang yang dia memberikan yang tidak dia sukai, nggak mau memberikan yang dia sukai, itu sebenarnya fenomena aneh nggak Bapak Ibu? Kalau saya buat analoginya begini, saya mungkin pernah membuat analogi ini. Katakanlah kita di kampung di mana kita tinggal, kita punya sebidang tanah Bapak Ibu, yang punya rumah sendiri, tapi kemudian di tempat lain masih di kampung kita punya sebidang tanah yang luasnya 100 meter. Saya senang sekali, saya suka sekali dengan tanah itu, soalnya tanahnya subur, kemudian juga bentuknya yang kotak, pokoknya saya suka, saya senang. Tapi suatu saat datang orang yang kita kenal, sebut saja namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini orang yang sangat baik, orangnya jujur, orangnya amanah. Nah tiba-tiba beliau bilang begini ke kita, Pak, saya kok naksir tanah jenengan yang 100 meter itu. Oh iya Pak Ahmad, Pak mau nggak tukeran dengan tanah saya? Iya, saya punya tanah di pinggir di Jalan Adi Sucipto. Di pinggirnya saya punya tanah 1000 meter. Mau nggak Pak tukeran? Kira-kira kita perlu mikir untuk melepas tanah itu atau langsung? Kenapa langsung? Karena ditukar dengan yang lebih segala-galanya, lebih luas, lebih strategis, dan jelas lebih mahal. Nah, tapi kenapa kita mau? Dasarnya kan saya percaya kalau Pak Ahmad itu orang yang jujur, orang yang nggak akan nipu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan surga sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Ya, sampai kalian memberikan apa yang kalian sukai. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu kan seperti Allah menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, kalau engkau berikan baju yang paling kau sukai itu, yang katanya harganya 2 juta, engkau berikan kepada hambaku yang lain yang membutuhkan, aku ganti baju yang harga 2 juta itu dengan surga. Bukankah bahasanya seperti itu? Tawaran menarik nggak? Baju 2 juta ditukar diganti dengan surga, kan menarik. Tapi dalam kasus ini kita langsung kasihkan atau tetap mikir? Kalau masih mikir itu artinya apa? Nggak percaya. Nggak percaya sama Allah. Itu kan sebenarnya berat nggak? Berat. Dan itu terjadi karena kita nggak mau susah. Soalnya ini baju yang saya sukai, kalau saya lepas susah saya, saya suka, saya cocok. Maka betul memang kesempurnaan iman itu akan sangat bergantung sejauh mana kita ingin, mau, dan butuh susah. Apalagi contoh yang terakhir ini, sabar menghadapi orang yang bikin kita emosi, itu amal baik bukan? Amal baik. Ingin nggak kita sabar menghadapi orang yang bikin emosi? Ingin. Mau nggak melakukannya? Mau. Apakah sabar sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Kalau iya, sudah jadi kebutuhan, saya butuh nih sabar. Saya sangat membutuhkan sabar. Kalau betul sabar itu kebutuhan, maka kalau ada orang yang bikin kita emosi, kita mangkel atau seneng? Logikanya kan seneng. Kenapa? Karena lewat dia saya mendapatkan apa yang saya butuhkan. Apa itu? Sabar. Betul Bapak Ibu? Iya. Lewat dia. Jadi kan logikanya seperti misalnya pas hujan gitu ya. Terus kita membayangkan hujan-hujan begini enaknya makan mie Jawa. Kalau ada mie Jawa nikmat betul ini. Tiba-tiba ada yang nganterin mie Jawa itu. Seneng nggak? Seneng. Kenapa? Ini yang saya butuhkan.
Kita butuh sabar. Lewat siapa kita bisa mendapatkan kebutuhan kita untuk sabar? Lewat orang yang bikin kita emosi. Berarti sebenarnya orang yang bikin kita emosi itu orang yang berjasa nggak ke kita? Berjasa. Lewat dia saya bisa mendapatkan apa yang memang menjadi kebutuhan saya. Makanya kalau ada orang yang kata-katanya bikin kita emosi, itu masalah atau berkah? Nah, dari fakta ini Bapak Ibu, apa kesimpulan kita dari 3 hal yang sama-sama kita simulasikan tadi? Kesimpulannya, kita belum teruji ingin, mau, dan butuh kepada amal baik. Betul? Masih ingin, masih mau, masih butuh kepada amal buruk. Ya kalau nggak butuh kepada amal baik kan berarti butuh kepada amal buruk. Ya enggak juga sih. Ya sih, saya merasa jujur saya kalau sama amal baik belum butuh. Tapi kalau dibilang butuh kepada amal buruk juga kayaknya enggak. Jawabannya enggak. Memang orang kalau nggak butuh sama amal baik berarti dia butuh sama amal buruk. Buktinya, iya, ada orang bikin kita emosi, kan itu kesempatan kita sabar. Tapi rasanya kalau ada orang yang bikin kita emosi, kita pengennya ngapain dia? Menumpahkan emosi kita kan? Yang kalau nggak ditumpahkan rasanya ganjel. Padahal menumpahkan emosi itu kan keburukan. Jadi itu contoh hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang mau nggak mau kita harus mengakui, dan mengakui itu lebih baik daripada tidak mengakui. Karena perubahan itu hanya akan dilakukan oleh orang yang mau mengakui. Dan memang soal mengakui itu keniscayaan. Siapapun dalam hidupnya kalau dia salah, ya dia pasti akan mengakui kesalahan itu. Cuma pilihannya 2, mau mengakui di dunia, atau kalau nggak mau mengakui di dunia, pasti dia akan mengakuinya nanti di akhirat. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, yang orang-orang yang nanti masuk neraka itu ya fa'tarafu, mereka akan i'tiraf, mengakui bidzambihim dengan dosa-dosa mereka. Tapi ini kan pengakuan yang nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berbuat dosa nggak mungkin tidak mengakui. Nggak mungkin tidak mengakui. Nah, salah satu tidak mungkin tidak mengakui adalah siapapun yang berbuat dosa, dia tidak akan pernah bisa menyebut alasan yang bisa diterima atas dosa yang dia lakukan. Ya, kayak ngerasain orang yang kemarin kita bahas itu kan zalim ya. Apa alasannya? Ya, soalnya kalau ngomongin jelek ngobrol nggak ada gosip rasanya nggak enak ya. Nah itu justru mengurangi kadar kezalimannya atau mempertegas? Oh, mempertegas. Iya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tapi memang ini yang akhirnya ingin kita jawab ya. Mengapa kita masih ingin, masih mau, masih butuh berbuat buruk? Padahal saya tahu itu buruk. Ada keinginan. Iya, ada keinginan. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal saya sudah tahu itu buruk. Iya. Nah, ini yang ingin kita bahas insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Ada apa dengan diri kita? Sudah tahu buruk kok masih ingin ya. Sudah tahu jelek kok masih mau ya. Sudah tahu nanti akan menjadi penyebab masuk neraka kok tetap saja butuh. Iya. Kenapa? Karena ini memang menjadi sesuatu yang pastinya menjadi perhatian bagi siapapun yang ingin menjadikan hidup yang cuma sekali-kalinya ini hidup yang akan mengantarkan kita ke surga. Kita bahas insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Dan ya Allah wa iyyakum, demikian Bapak Ibu kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.